Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tidak mengungkap ya berkaitan dengan permohonan ya moratorium penyelesaian pembayaran alas hak insentif tunjangan suami PNSSD dalam Verban Pro Justisia dan Mater Familias Perdata ya kepada Bapak Bupati Pati, mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terindikasi melakukan pembiaran berlarut-larut dan hanya mendengar alasan sepihak saudara IWW, maka melalui moratorium ini kami membuat agar supaya Dinas mempertimbangkan kembali dan menjajaki, meninjau kembali atas kebijakan-kebijakan atas alasan izin gugat sepihak yang disampaikan saudara IWW, yaitu berkaitan dengan menganggap tertentu bahwa dengan beberapa posito Dinas Pendidikan semestinya ya membaca akar permasalahan yang disampaikan korban sehubungan dengan status perkara akuo, sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah ya tentang perkawinan dan sebagainya, dan perundang-undangan mengenai dugaan beberapa penundaan ya atau penyerobotan penyelewengan insentif tunjangan suami yang diduga dilakukan oleh IWW dan kroni-kroninya termasuk atasannya atas dugaan kabur dari rumah dengan cara yang tidak beretika dan bermartabat sejak tahun 2010. Bahwa atas kejadian demi kejadian tersebut, maka kami meyakini ada sebuah manipulasi, ingkar janji, penyelewengan, perselingkuhan, persekusi, rekayasa bohong yang dilakukan saudara IWW kepada kami, bahwa kami telah menguasakan meliarkan barang-barang itu kepadanya, tetapi diingkari. Bahwa tanpa persetujuan alas hak antara laporan dan alas bukti berkesesuaian, saudara IWW melakukan penipuan dan penggelapan, menunjukkan bahwa selama ini saudara IWW belum ada itikat baik, belum ada akta perjanjian ataupun perdamaian dalam upaya penyelesaian perkara atau kasus. Maka terkait belum terselesaikannya perkara ini termasuk penyaluran alas hak insentif tunjangan suami yang sengaja ditelantarkan, ditinggalkan oleh IWW, terkendala hal ini atau terkendala tidak tersalurkannya hak insentif tersebut diduga telah melanggar pasal 378, pasal 374, 372 KUH Pidana dan pasal 277 serta pasal-pasal lainnya, pasal 55 ayat 1 junto pasal 266 ayat 2 KUHP. Bahwa karena sudah lengkapnya bukti ya, lengkapnya bukti, alat bukti sudah sampai kita sampaikan kepada Lidik 1, 2, 3 Tipikor, di mana alat bukti lain adalah dugaan penyerobotan alas hak, penundaan secara berlarut-larut suatu pembayaran, dan alibi-alibi perampasan, pemerasan, pembiaran atas pelayanan negara kepada masyarakat. Bahwa melalui moratorium ya, memorandum ini kami minta kejelasan dari dinas di dalam menetapkan kejelasan penyelesaian. Pertama, menetapkan hal tersebut terkait pro bono sita jaminan yang dilakukan atas duplik, atas objek sengketa, atas surat-surat hak-hak sesuai etika yang disampaikan dalam in officio. Yang kedua, bahwa tergugat dalam hal ini tersomator ya Dinas Pendidikan Tambak Romo ya diminta agar melalui atasannya yaitu Bapak Bupati maupun Kepala Dinas agar melakukan pendalaman materi atas kasus dalam rangka penyelesaian dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan IWW. Bahwa dalam hal ini sangat penting untuk kita sampaikan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pati jelas
bijaksana di dalam menyelesaikan kasus IWW ini agar dinas dapat memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan di dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi, reward, punishment, dan tindakan-tindakan teratur lainnya atas dugaan penyimpangan perbuatan selingkuh atau tergugat sebanding dengan gugatannya bahwa perceraian sudah diambang tintu, sudah diselesaikan, dan alasan-alasan perceraian itu jelas-jelas tidak masuk akal serta terlambat di dalam membuat alasan, overmach, dan berubah-ubah haluan atau berubah alasan. Deliknya delik absurd atau verban. Bahwa penuntut dalam hal ini penggugat Dina DD ya tertutup ya, memiliki ada kejanggalan proses kontentius, ada reka manipulasi, overmach, terlalu mengada-ada dan menggunakan opininya sendiri a priori tanpa ada aturan yang jelas dan mengikat sebagaimana undang-undang. Selanjutnya bahwa selaku penggugat atau somator atau pensomasi menilai ya tergugat telah melakukan serangkaian persekusi, eksekusi, dan tindak pidana lainnya termasuk pencurian yang amar putusannya sudah selesai, yaitu cerai tanpa ada embel-embel, tanpa ada beban, sebagaimana tanggung jawab artifisial dan clerical seorang PNS setelah ada perceraian, yaitu menyelesaikan kejanggalan-kejanggalannya atau PR-PR-nya di dalam hal error in casu, error in objecto, dan obscure of libels, di mana gugatan-gugatan prematur yang dipaksakan di dalam alasan unlimitatif di pengadilan dipaksakan alas hak nebis in idem lex ariasitae dan atas pertimbangan hakim PA yang tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa melalui somasi ini sudah kita sampaikan secara berkali-kali secara tertulis, disampaikan ke pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian, maupun atasannya dan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa putusan tersebut telah menunjukkan sah ya sebagai alat bukti adanya keterangan hak mengikat yang ditunjukkan tergugat dalam putusan tersebut autentik sesuai dengan akumulasi otentik adanya hak-hak mengikat terkait insentif dan hak-hak budgeter lainnya. Bahwa karena ada false crutch verjaring atau false crutch ini mengingat dan menimbang asas menghormati praduga tidak bersalah atau justice before the law, maka kontra memori tersebut tidak kami buka di pengadilan karena alasan ketidakmampuan kami di dalam hal keuangan, karena mentaati instruksi Bapak Bupati Pati ya, PJ Bupati Pati, karena mentaati instruksi Bapak Bupati Pati, Ceki Kepala Dinas Kabupaten Pati, Ceki Koordinator Tambak Romo, agar kami secara bersama menyelesaikan perkara lain setelah pasca pengadilan agama dan kepolisian memilih adanya arbitrase, mediasi, cloning, dan permediasi sebagaimana kita maksudkan. Bahwa sudah cukup 13 tahun berjalan, kami terkait sah atau tidaknya upaya perselingkuhan mengandung bahwa sengketa perkawinan tidak patut dipersoalkan lagi atau sudah selesai, tinggal perhitungan alas hak, berbagi hasil, tersalurkan hak lainnya secara hierarkis dengan mentaati peraturan-peraturan perlindungan yang berlaku di dalam hal kehidupan atau dalam hal keuntungan besaran yang peroleh, insentif gagal ya, insentif gaji 13 tahun tertunda, menyamakan visi misi telaksananya atas keadilan dan perkara verjaring lainnya, di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan belum terlaksana pemulihan pencairan alas hak tersebut. Selanjutnya bahwa kita harus memperhitungkan sebab diperhitungkan mulai terhitung kapan, yaitu 2012 sampai 2024 ya. Maka melalui perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan di dalam menganalisa ya, kemampuan di dalam menyelidiki untuk dapat diselesaikan dengan cara perwasitan dengan menumpuk wasit ya, menumpuk wasit di sini ya, dengan memupuk ya, menunjuk wasit sekunder baik perwakilan dinas maupun instansi terkait.
Selanjutnya bahwa dari kasus tersebut terakhir bahwa kami memiliki pertanyaan kepada dinas apakah benar persepsi yang Anda ciptakan tentang DD itu menderita gangguan. Yang kedua adalah minta pembuktian argumen yang masuk akal. Yang ketiga adalah membantah telah adanya hak. Maka dinas harus membuat memorandum membuktikan tidak adanya hak itu atas suatu peristiwa persekusi dan memohon adanya pihak-pihak dengan segala keterbatasannya mohon diizinkan berperkara secara pro bono atas perhitungan mediasi dan KUHP yang ditiadakan secara khusus. Maka dari ini secara pribadi kami tidak mempunyai kepentingan kepada kepolisian yang adalah atau hubungan tertentu dengan dinas mengutarakan visi dan misinya tentang suatu perkara yang berkepanjangan dan upaya pengajuan perkara. Somasi itu berlaku bagi mereka dan untuk mendapatkan bukti-bukti tentu mereka juga menyimpan sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.